Jadi mau tahu dulu sih apa itu duta bahasa? Kita ceritain dari bagaimana awal perjuangan menjadi duta bahasa. Boleh. Nah, apa-apa saja sih yang diminta ketika kita ingin menjadi seorang duta bahasa? Itu tahun depan kita jadi duta Siapa bahasa. tahu kan? teman Fazli. Jadi ini merupakan salah satu isu yang juga sering dibahas ketika kami karantina di duta bahasa kemarin. Bagaimana Emang udah sering dibahas ya Kak, fenomena bahasa Jaksel tadi. melakukan inisiasi dan juga tahapan planning. Halo, kembali lagi di Axel Talk, Talking with Akselerasi Perubahan. Nah, Bang Fazli tahu nggak sih Rinda tuh podcast kali ini nervous banget nih. Wah, kira-kira kenapa tuh Rin? Kenapa ya? Kayaknya bintang tamu kita keren-keren banget nih kayaknya. Seharusnya kita nggak perlu nervous gitu nggak sih Rin? Tapi kita lebih kayak enjoy biar kita bisa ngulik informasi lebih banyak ke bintang tamu kita, nggak sih Rin? Kalau boleh tahu siapa nih narasumber kita, Bang? Ya oke, boleh kakak abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini dari siapa nih Kak? Oke, mungkin mulai dari saya dulu. Halo Fazli, Rinda, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Atta Rafifah Frinda. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, dan saya merupakan terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Barat tahun 2024. Oke, baik. Halo semuanya, aku Raihan. Kenalnya aku Raihan dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, dan sekarang ini terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Barat. Oke, Langsung wow. duta bahasa ternyata ya. Iya, duta bahasa, kita harus bisa memilah dan memilih Betul banget tuh, Bang. agar kita nggak salah ngomong Ya. Kelihatan banget kita. Oke, sama Bang Raihan dan juga Kak. Ririn. Oke, Kak Ririn ya. Bang Raihan dari Agroteknologi dan Kak Ririn dari Kedokteran Gigi. Nah, memulai perbincangan kita nih, Kakak Abang. Kalau dari Fadli sendiri mau tahu dulu sih apa itu duta bahasa terlebih dahulu. Mungkin boleh dijawab. Siapa yang duluan menjawabnya? Mungkin dari saya dulu ya. Apa itu duta bahasa? Duta sendiri mungkin bisa diibaratkan sebagai pemandu dan penata. Untuk duta bahasa sendiri, apa yang dipandu dan ditata yaitu bagaimana perilaku berbahasa para generasi muda. Yang mana kami di sini hadir sebagai duta bahasa itu merupakan representatif dari generasi muda dalam berbahasa dan juga mitra dari Balai Bahasa. Balai Bahasa ini merupakan badan yang menaungi tentang kebahasaan. Itu merupakan cabang ataupun turunan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ada di nasional. Nah, sebagai duta bahasa sendiri ada sebuah misi yang ingin disampaikan, yaitu membangun Trigatra Bangun Bahasa. Apa itu Trigatra Bangun Bahasa, Raihan? Trigatra Bangun Bahasa berarti utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, Dan kuasai bahasa asing. Wow, berarti 3 aspek itu harus dipenuhi ya Kak. Iya, benar. Sebagai perwajahan dari generasi muda tentang kebahasaan gitu ya Kak, kurang lebih. Iya, benar. Nah, dari ini ada yang mau tanyain Kak Rin. Oh, tadi kakak ada nyinggung Triganta ya, Kak? Trigatra Oh, Bangun Bahasa. Trigatra. Nah, di sana tadi ada bahasa asing ya, Kak. Berarti untuk jadi duta bahasa nih emang harus bisa bahasa asing atau gimana, Kak? Untuk menjadi duta bahasa, tentunya kita harus bisa mengutamakan bahasa Indonesia dan juga bisa menguasai bahasa asing. Daripada hal tersebut, dalam hal seleksi, kami juga telah melaksanakan yang namanya tes TOEFL, dan tahapan tersebut memang mengindikasikan bahwasanya sebagai seorang duta bahasa mempunyai potensi dalam menggunakan bahasa asing, gitu. Nah, berlanjut Bang, mungkin dari pertanyaan Rinda tadi, kalau untuk duta bahasa sendiri itu selain tes TOEFL ada tes lainnya nggak Bang? Ada banyak banget sebenarnya, Fazli. Mungkin kita ceritain dari bagaimana awal perjuangan menjadi duta bahasa. Boleh Kak, boleh boleh banget. banget nih. Kita harus tahu, siapa tuh tahun depan kita jadi duta Siapa bahasa. tahu kan? teman Fazli atau Rinda atau teman-teman berikut, Iya. teman-teman lainnya tertarik untuk menjadi duta bahasa. Jadi duta bahasa ini ada pemilihannya, itu pemilihan duta bahasa. Untuk pemilihan duta bahasa Sumatera Barat sendiri itu berlangsung cukup ketat dan cukup banyak seleksinya. Yang mana kemarin kita bermula dari bulan Maret sampai Mei ya, Rehan. Benar sekali. Nah, dan itu ada beberapa tahapan seleksi. Ada tahapan seleksi administrasi, ada tahapan seleksi wawancara, lalu juga ada karantina. Nah, apa-apa saja sih yang
minta ketika kita ingin menjadi seorang duta bahasa. Itu ada beberapa poin seperti bagaimana kemampuan kita berbicara atau bicara publik, padanan katanya. Lalu juga ada kemampuan bahasa asing tadi yang juga disinggung oleh Rehan, di mana kami juga dites bagaimana penguasaan bahasa asingnya dan juga ada tes TOEFL-nya. Lalu juga ada penampilan Krida. Krida ini merupakan sebuah program yang kami angkat ketika kami terpilih menjadi finalis duta bahasa. Jadi kami diminta untuk membuatkan Krida, kegiatan kebahasaan yang mana nantinya itu diharapkan dapat mendukung tadi yang Trigatra Bangun Bahasa, implementasi Trigatra Bangun Bahasa. Selain itu juga ada tes-tes lain seperti psikotes, lalu juga bicara publik, ada tes bakat juga. Berarti banyak ya Kak tahapan tesnya. Berarti kita emang dituntut untuk bisa di semua aspek itu selain dari bahasa itu sendiri ya Kak. Iya, benar banget. Nah, mungkin menyinggung sedikit Kak mengenai fenomena Gen Z di zaman sekarang ya Kak. Dimana Gen Z zaman sekarang itu dalam berkomunikasi dengan satu sama lain ataupun dengan yang umurnya di atas kita gitu loh. Nah, kebanyakan Gen Z itu mempadu-padankan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kira-kira fenomena seperti ini gimana menurut Kakak dan Abang selaku Duta Bahasa Sumatera Barat? Jadi ini merupakan salah satu isu yang juga sering dibahas ketika kami karantina di Duta Bahasa kemarin. Bagaimana eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa resmi negara dan bahasa persatuan kita kini mulai luntur ketika teman-teman banyak menggunakan bahasa-bahasa yang dicampur padu-padankan atau istilahnya sekarang dikenal bahasa jaksel. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita semua tentunya, karena tanggung jawab untuk menjaga martabat bahasa Indonesia bukan hanya tanggung jawab Duta Bahasa saja, tetapi tanggung jawab kita sebagai semua pemuda-pemudi Indonesia. Nah, mungkin dari situ kita harus menggencarkan kembali bagaimana kita bisa berperilaku bahasa yang benar, bagaimana penggunaan bahasa itu dalam perilaku sehari-hari. Karena ternyata penggunaan bahasa Indonesia itu bukan selalu bahasa Indonesia yang baku, yang ketika kita lakukan di ranah formal. Kita di sini mengenal ada yang namanya perilaku berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, gimana perilaku berbahasa Indonesia yang baik dan benar ini bisa dijelasin sama Bang Raihan. Oke, perilaku bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya kita harus bisa memposisikan diri sebagai seorang generasi muda. Bagaimana kita bisa menuturkan sebuah bahasa yang dicocokkan dan juga disesuaikan dengan lingkungan kita, dan tentunya nanti bisa diberikan sebagai bentuk komunikasi yang lebih verbal. Berarti ini emang udah sering dibahas ya Kak, fenomena bahasa jaksel tadi ya Kak. Ya, karena memang sesuatu yang tidak terelakkan juga dan menjadi isu juga, karena ketika kita sebagai anak muda tidak lagi bangga, rasanya lebih bangga menggunakan bahasa jaksel, nanti siapa lagi yang akan bangga menggunakan bahasa Indonesia? Karena itu kita mulai dari diri kita sendiri dan juga bagaimana kita mengkampanyekannya, kita harus menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan kita dan kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, seperti sebagaimana bangganya para pemuda-pemudi dulu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Oh, iya. Tepatnya pada butir ketiga Sumpah Pemuda menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Rinda, ada yang tanyain Rinda. Kan Kakak nih Duta Bahasa kan Kak, jadi apa sih tantangan terbesarnya dalam menjalani tugas-tugasnya gitu? Kayak kan mungkin orang nganggap remeh kan Duta Bahasa apa sih gitu. Gimana sih Kakak apain tantangannya gitu? Iya, dalam menjalankan tugas itu Kak, kan kadang kita tidak bisa mengelakkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu lebih kayak apaan sih Duta Bahasa doang gitu, kayak sama seperti duta-duta lainnya, apa sih duta genre doang gitu, apa sih duta wisata doang. Semua orang juga bisa mempromosikan wisata, semua orang juga bisa menjaga bahasa. Nah, mungkin pertanyaan Rinda tadi bagaimana tantangan yang sekiranya udah Kakak hadapin gitu selama menjalankan tugas. Jadi selama dianugerahkan sebagai Duta Bahasa, banyak sekali mendapatkan pengalaman baru lebih tentunya ketika mengkampanyekan kebahasaan. Dan memang sebuah fenomena yang tidak terelakkan juga ketika orang-orang kenapa kita harus mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tapi untuk kita bisa mempromosikan itu, untuk menghadapi pandangan-pandangan seperti itu, yang pertama kali yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita percaya bahwa ini merupakan sebuah tugas yang memang harus dilaksanakan. Bahwa jika semua orang bisa berkata seperti itu, tapi apakah semua orang bisa bertindak seperti itu? Jadi ketika kita sudah percaya, kita
kita butuh ini dan kita harus melakukannya mulai dari diri kita sendiri. Saya percaya bahwa ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, hal yang paling mudah itu adalah bagaimana kita membentuk contoh dari diri kita sendiri. Ketika kita memberikan contoh yang baik, maka orang lain juga akan mengikutinya sebagai salah satu pemengaruh, seperti itu. Mungkin dari Rehan ada tambahan? Seperti halnya ketika kita menjalankan krida kebahasaan, di sana merupakan suatu senjata untuk kita terus menggaungkan dan juga mengelakkan literasi begitu. Dan tentunya dari krida kebahasaan yang kami jalankan itu tidak lepas dari Trigatara Bangun Bahasa. Dari saya sendiri itu mempunyai krida kebahasaan kita, Kilau Ilmu untuk Tunagrahita. Jadi memang memberikan akses yang setara kepada mereka yang mungkin terlupakan sebagai generasi muda yang mengalami keterbelakangan begitu. Dan mungkin Uni Ririn akan menjelaskan lebih lanjut mengenai krida dia. Oke, jadi krida yang saya angkat kemarin itu juga beranjak dari keresahan akan perilaku berbahasa generasi muda. Judul kridanya itu Katupe, tapi bukan Katupe makanan ya. Katupe di sini itu akronim dari Kartu Katonan Ampe. Nah, kita kan sebagai anak Minang pasti tahu banget kalau misalnya Katonan Ampe itu merupakan aturan berbahasa yang sudah ada dan harusnya tetap lestari di perilaku berbahasa kita. Nah, itu yang kemarin saya angkat dan dibuatkan dalam bentuk permainan kartu. Jadi kita bermain peran ketika kita memegang kartu Kato Mandaki, kartu Kato Malereng, kartu Kato Manurun dan kartu Kato Mandata, itu kita berperan bagaimana kita seolah-olah berbicara sesuai dengan konteksnya. Seperti ketika kita memegang kartu Kato Manurun, maka kita berbicara seperti kita bicara kepada orang yang lebih kecil gitu. Nah, itu menjadi salah satu langkah untuk mengkampanyekan juga bagaimana perilaku berbahasa yang baik untuk generasi muda. Salah satu caranya dengan mengangkat kembali nilai-nilai Katonan Ampe kayak gitu. Waduh, keren-keren banget ya Rin. Pantas sih kalau menurut aku sebagai duta bahasa ya Rin, duta bahasa Sumatera Barat. Artinya kakak abang ini orang-orang yang emang benar-benar layak menjadi perwajahan dari Gen Z di Sumatera Barat untuk bidang literasi ya, atau kebahasaan. Nah mungkin tadi sedikit kembali ke pembahasan sebelumnya. Tadi kan disampaikan sama Bang Rehan kalau nggak salah kita ada di salah satu tahapan pemilihan duta bahasa Sumatera Barat itu ada wicara publik ya Kak. Mungkin bisa nggak sih Kak Kakak kasih gambaran gimana sih kira-kira wicara publik itu Kak, agar penonton dari channel YouTube BMKM UNA ini tahu gimana sih tahapan bentuk gambaran tahapan dari pemilihan duta bahasa gitu Kak. Oke. Jadi wicara publik yang kami dapatkan di Duta Bahasa kemarin itu sendiri itu dilaksanakan sewaktu karantina. Dan sebelumnya di karantina itu kami banyak sekali belajar Fasli. Salah satu pembelajarannya juga wicara publik. Nah di situ sebelum kami ditantang untuk melakukan wicara publik, kami udah diberikan pembekalan terlebih dahulu. Nah bagaimana sih wicara publik itu yang benar? Wicara publik yang benar adalah ketika kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh orang yang menerimanya. Jadi kemarin itu ketika seleksi pemilihan duta bahasa, kami diberikan beberapa topik untuk dielaborasi, untuk dicari data apa yang ingin disampaikan. Lalu kita akan berbicara, diberikan waktu selama 3 menit, lalu silahkan berbicara tentang topik tadi di depan para dewan juri yang menilai kayak gitu. Jadi lebih ke wawasan kita ya Bang? Iya lebih, berarti itu pada saat wicara publik itu dikasih temanya gitu Kak? Iya, diberikan tema, lalu bagaimana kita bisa menyampaikan wawasan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Berarti nggak hanya wawasan kita, tapi juga bagaimana penyampaian kita, dan bagaimana dari penyampaian kita audiens itu menerima ya Kak? Iya, karena sejatinya wicara publik itu adalah tentang bagaimana kita bisa menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan dan bisa diterima oleh publik yang sasaran dari kita berbicara. Nah, tadi kita udah bahas nih Bang proses gimana seleksi dari duta bahasa sendiri ya Kak dan Abang. Nah, tentunya jadi duta bahasa tuh pasti sibuk-sibuknya, apalagi dengan perkuliahan kita saat ini ya Kakak dan Abang. Gimana sih cara Kakak dan Abang memanajemen waktu antara ini ada acara kegiatan duta nih, ini juga ada perkuliahan gitu. Gimana sih biar kayak lebih seimbang ya di antara pendidikan dan juga tugas kakak sebagai duta bahasa, kakak dan abang sebagai duta bahasa. Baik, sebagai seorang mahasiswa tentunya saya selalu melakukan inisiasi dan juga tahapan planning terhadap hal-hal yang akan saya lakukan. Dari sana saya bisa menentukan langkah yang tepat apa yang akan saya lakukan dan juga bisa bertanggung jawab dengan pilihan tersebut.
Dan sebagai seorang duta bahasa, saya selalu menerapkan prinsip mengutamakan yang mana yang penting dan juga tidak penting, mengutamakan mana yang mempunyai harga cukup krusial, dan juga sehingga kita bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan maksimal. Oke, kalau dari Kak Ririn gimana? Iya, mungkin tidak jauh berbeda dari yang udah disampaikan sama Raihan tadi, tapi mungkin sedikit tips dari saya, yaitu coba mulai membuat jadwal yang ingin kita kerjakan dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu panjang. Jadi tidak ada lagi yang namanya keteteran, tidak lagi tiba-tiba udah deadline. Nah, sudah tidak seperti itu. Dan jadwal rasanya sangat membantu kita untuk memanajemen waktu sehari-hari. Oke, aku hampir lupa nih Rin. Sebelum kita ke closing statement, aku mau ngucapin selamat nih untuk kakak abang, sampai lupa nih saking bangganya kita sebagai Rangers Unan ya, memiliki terbaik satu duta bahasa di Sumatera Barat gitu. Nah, artinya di sini kita tuh punya perwajahan baik itu pada Sumatera Barat, juga kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Andalas. Nah, untuk sesi terakhir mungkin kakak abang boleh minta closing statement atau kata penutup ya di Indonesia kan gitu. Dimulai dari siapa? Dari Rehan mungkin. Oke, baik. Sesungguhnya bahasa adalah kunci untuk membuka pintu tak terbatas dalam menjelajahi dunia. Melalui percakapan hari ini, kami berharap kita bisa lebih mengutamakan dan juga menggerakkan kebahasan tersebut, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi diri, dan tentunya kita selalu menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa di lingkungan bermasyarakat dalam menyongsong bangsa Indonesia yang lebih terjaga. Dan bahasa tentunya bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, tetapi bahasa juga menjadi cerminan akan kekayaan dan identitas bangsa. Dan bagaimana martabat suatu bahasa itu akan sangat bergantung kepada kita-kita semua, yaitu bangsa penuturnya. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Rehan tadi, mari bersama-sama kita gaungkan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Ada gerakannya, boleh dong? Boleh mungkin kita bareng-bareng? Iya, boleh Kak. Salam literasi sebenarnya. Ya, oke. 1, 2, 3. Salam literasi. Aduh, kita udah keren banget ya Rin. Mungkin dengan selesainya kata penutup atau closing statement dari kakak abang terbaik satu ya, Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat, maka berakhir pula sesi podcast kita pada hari ini. Aku sebagai pemandu acara podcast pada kali ini mohon maaf jika ada kalimat yang salah maupun sikap yang tidak sesuai pada tempatnya, dan semoga bermanfaat lah untuk warga mahasiswa Universitas Andalas ya, tentunya. Jadi tidak gimana? Dan jangan lupa teman-teman buat video ini di like, comment, and share. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube BMKM Unan. Dadah. Dadah.